Kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah melepaskan hidup kita. Tuhan tetap menggenggam kehidupan kita. Karena saudara, orang-orang, umat bagi domba-domba yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Bahkan Tuhan tidak pernah membiarkan kita terjatuh sampai tergeletak. Saudara boleh jatuh, saudara boleh terbunuh, tetapi sekali-kali Tuhan tidak pernah membiarkan kita sampai tergeletak. Itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan iya dan amin. Mari kita siapkan hati kita, bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita rasakan bahwa Tuhan begitu baik. Dia sangat baik. Dia tidak pernah memandang hidup kita, latar belakang kita, cerita hidup kita seburuk apapun. Tuhan tetap mengasihi hidup kita. Ku bersyukur bagi Tuhan.
kuat kuasa-Mu melimpah kasih kami untuk kami. Engkau tuntun menuju pada kesempurnaan hidup yang penuh kemuliaan yang disediakan Tuhan. Kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan sediakan untuk kami terus belajar menundukkan diri di hadapan Tuhan, belajar memahami kehendaknya Tuhan, dan kiranya kuat kuasa-Mu mengalir menguasai jiwa kami. Kami mendapat kekuatan untuk menjadi pelaksana dari kehendaknya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu, dan kiranya kuat kuasa pengurapan Roh-Mu mengerjakan hidup kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kuasa kasih-Nya terus dilimpahkan atas kita, sehingga dari hari ke hari kita bertumbuh sebagaimana dikehendaki Tuhan. Sebab akan menjadi sia-sia aktivitas kita, akan menjadi tidak berguna ibadah kita ketika kita tidak mengerti, ketika kita tidak menuruti apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Tuhan sudah menetapkan bahwa sebagai orang yang beribadah, sebagai umat pilihan Tuhan, maka imamat rajani, bangsa yang dipilih Tuhan, kita harus paham bagaimana kita sebagai imam-imam yang rajani melayani Tuhan, dan pelayanan kita betul-betul pelayanan yang sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Hidup kita adalah satu kehidupan yang sesuai dengan aturan, dengan tatanan yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi ketika kita ini giat melayani, giat beraktivitas yang alamatnya adalah Tuhan, maka kita harus memahami dengan benar akan ketetapan Tuhan. Sebab pada kenyataannya sejak zaman para rasul, murid-muridnya Tuhan Yesus, mereka menyaksikan, bahkan Rasul Paulus sendiri menyaksikan, dia melihat kenyataannya banyak orang yang kelihatannya giat melayani, giat beribadah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Kita baca Roma pasal 10. Roma pasal 10. Saudara, Roma pasal 10 ayat 1 sampai yang ketiga. Roma pasal 10 ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Supaya jiwa-jiwa itu diselamatkan. Terus, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Banyak orang giat untuk Tuhan. Banyak orang beraktivitas, beribadah, berdoa, berpuasa untuk Tuhan. Terus, tapi tanpa pengertian yang benar. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Terus, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha
untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Bertindak tanpa pengertian yang benar, atau bahkan banyak orang yang sudah mengerti tentang kebenaran itu, tetapi banyak orang juga yang tidak mau mengenal, tidak mau tahu, tidak mau mengerti, sekalipun sudah mengerti. Tidak mau mengerti tentang kebenaran itu. Sebab orang yang mengerti kebenaran, mengenal kebenaran, tetapi tidak menjadi pelaksana dari kebenaran itu adalah kebodohan. Bangsa yang pandai, bangsa yang bodoh itu tidak mendapat kesempatan masuk di dalam keselamatan. Jangan sampai kita beribadah kepada Tuhan, giat untuk Tuhan, tetapi berusaha mendirikan kebenaran sendiri. Bukan kebenaran yang dari Tuhan, bukan kebenaran menurut ketetapan kerajaannya, tetapi membangun kebenaran sendiri. Sebagai imam-imam yang rajani, Tuhan sudah menetapkan bagaimana cara kita melayani Tuhan, bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan. Sebab kerajaan yang diturunkan untuk kita, kerajaan yang harus kita kerjakan, kita kelola, kita terlibat dalam pengelolaan kerajaan Allah yang diturunkan di bumi. Ketika kita dipercaya mengelola kerajaannya yang diturunkan di bumi, maka kita harus mengelola kerajaannya di bumi sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Tidak boleh dengan pendirian manusia, dengan pendirian pribadi lepas pribadi, menurut idenya manusia, menurut kesenangannya manusia, menurut keinginan manusia. Tuhan tidak mau seperti itu. Kita sebagai imam-imam yang rajani, kita harus mengerjakan pelayanan misi itu sesuai dengan ketetapan Tuhan. Manusia pada akhir zaman banyak yang latah, mengaku menerima pewahyuan, mengaku menerima petunjuk, mengaku menerima pesan dari kerajaan surga, tetapi kenyataannya banyak yang tidak memahami kerajaan Allah. Kenyataannya banyak yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan memang memberikan karunia, Tuhan memberikan kekuatan, hikmat dan makrifat, tetapi itu semua perlu diuji oleh waktu. Amin. Kalau ada orang mengatakan mendapat pesan dari surga, dapat pewahyuan dari surga, perlu diuji. Siapa yang menguji firman? Tugas kita sekarang, bagaimana kita menjadi pelaksana dari kerajaan yang tidak tergoncang itu. Kita percaya, kita imani, kita ada di dalamnya, di dalam kerajaan itu. Saudara tidak usah mencari-cari untuk mendapatkan wahyu secara khusus lagi. Ini sudah wahyu dari Tuhan, supaya manusia kembali pada kesempurnaan. Amin. Amin.
Kalau saudara melakukan doa puasa, melakukan pujian penyembahan, perlunya saudara mendekat kepada Dia. Roh Kudus akan mengajari saudara. Roh Kudus akan memberikan kekuatan baru. Roh Kudus akan mengingatkan wahyu yang saudara terima, yang saudara baca, yang saudara dengar setiap saat. Roh Kudus akan mengingatkan. Kalau tanpa Roh Kudus, sang aliran air kehidupan itu, manusia itu gampang lupa. Amin. Amin. Manusia itu gampang. Kenapa? Ada apa kalau ditanya begitu? Kenapa? Ada apa? Nanti jawabannya apa? Lupa. Manusia akhir zaman berlomba-lomba supaya bisa face to face dengan Tuhan. Geblak, kita tahu geblak. Pengen face to face dengan Tuhan, boleh, monggo silahkan. Tugas kita pada akhir zaman adalah menjadi pelaksana dari aturan kerajaan surga. Ini ketetapan Tuhan. Firman ini pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Orang katanya dapat petunjuk tahun 2000 Tuhan datang. Itu sejak saya sekolah minggu saya sudah mendengar itu. Orang dapat petunjuk katanya tahun sekian Tuhan datang, tahun sekian Tuhan datang, tahun sekian Tuhan datang. Katanya dari Tuhan. Disampaikan ke umat. Dan itu tidak terjadi. Orang mengatakan sebentar lagi dalam kurun waktu 10 hari, 15 hari, 12 hari akan terjadi begini, begitu. Tapi tidak terjadi. Hati-hati. Ketika saudara mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mari kita belajar menjalani itu. Ketika kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, tugas kita jalani ibadah, jalani pelayanan dengan rasa hormat, dengan rasa takut, sesuai ketetapannya Tuhan. Amin. Hidup sesuai ketetapannya Tuhan. Kalau gembala sidang, jalanilah hidup sebagaimana ketetapannya Tuhan. Tidak boleh seorang gembala sidang hidup semaunya sendiri, seakan dapat petunjuk dari Tuhan tapi tidak dapat petunjuk dari Tuhan. Untuk kebenarannya sendiri, maka semua tindakan dilehalkan. Banyak nanti akan muncul nabi-nabi palsu pada akhir zaman. Tidak disuruh bicara tetapi berbicara. Tidak disuruh bernubuat tetapi bernubuat. Sekalipun toh saudara mungkin melihat mujizat dari apa yang diucapkan, itu pun juga masing-masing harus hati-hati. Sebab nanti akhir zaman, jangankan menghentikan hujan, menurunkan hujan pun nabi-nabi palsu itu bisa. Masing-masing harus bertindak bijaksana. Ketika kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, pertama kita harus kembali mengucap syukur. Siapa kita? Sehingga kita terlibat di dalam pengelolaan kerajaan Allah. Mestinya kita ini betul-betul sudah tidak layak. Ibarat barang itu, kita ini barang second. Amin. Amin. Sudah setuju enggak? Kita ini barang kurang.
Ya ora. Kita ini barang sisa. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh itu kalau berdoa, Tuhan sisa hidupku kuserahkan padamu. Aja ngono, ora apik itu. Barang sisa kok diserahkan. Terus piye? Terus bagaimana? Ya kita doa dengan kata, dengan kalimat yang benar aja loh. Sekalipun Tuhan jangan yang ngerti kelemahan kita. Tuhan, kuserahkan hidupku. Saya kira lebih tepat begitu ya. Ketimbang kita itu merendahkan hati serendah-rendahnya, Tuhan, kuserahkan sisa hidupku. Ya, terus sing ngungkul di sini ngendi? Dari situ ketika kita ini self control, yang bukan sisanya kemana? Makanya kalau kita berbicara dinamika spiritual, perjalanan spiritual kita, perjalanan rohani kita, perjalanan jiwa kita menuju kepada kesempurnaan hidup yang sejati, maka kita mengucap syukur pertama. Kok Tuhan masih melibatkan kami melayani Tuhan? Saya sampaikan tentang pergumulan tanggal 26 November sampai tanggal 1 Desember. Sekalipun rencananya di tempat itu sampai sekarang belum buka. Memang betul dikelola orang lain kan. Bannernya sudah dipasang. Tapi memang belum buka. Oke, enggak masalah. Ada tempat lain. Ada tempat lain yang secara khusus bisa dipakai untuk pergumulan, bukan piknik, bukan jalan-jalan. Gembala bukan orang yang kurang kerjaan. Banyak hal yang harus dipersiapkan, dikerjakan untuk kegerakan demi kegerakan misi. Dan tentunya pergumulan itu merupakan satu rangkaian dari pelayanan misi yang tidak bisa ditawar-tawar. Kita mau bergerak, kita mau bicara apa, ketika kita, ya saudara, tidak usah terlalu susah, tidak usah terlalu berpikir terus nanti bagaimana. Sebelum saya berangkat pergumulan nanti, saudara mau ikut silakan, tidak silakan. Saya tidak melulu, bahasa Jawanya melulu itu nyekarep, bukan, tapi dengan tulus hati. Saudara mau menyertai silakan, tidak pun juga di rumah mau bergumul dalam doa, nopang juga tidak apa-apa. Kita harus belajar melangkah semuanya dengan damai. Amin. Amin. Ketika saudara memang digerakkan Tuhan untuk kita bersama-sama, tidak apa-apa. Semua dijalani dengan damai, dengan ucapan syukur. Jadi ikut mengelola kerajaan yang tidak tergoncangkan, hidup harus penuh ucapan syukur. Seperti kesaksian tadi. Berkat yang Tuhan nyatakan, termasuk proses kehidupan, dinamika spiritual, itu adalah berkat. Kalau saudara tidak diproses, saudara minta proses. Kita ini sudah debu, kita ini sudah barang sisa. Ketika kita tidak diproses oleh Tuhan, kita mau jadi apa? Jadi bagi saudara yang kok kelihatannya enak-enak tanpa proses, berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apakah Tuhan sudah tidak mengasihi aku? Kenapa Tuhan tidak mendidik saya? Kenapa Tuhan tidak memproses saya? Amin. Amin. Ya. Amin. 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 Korawani. Amin. Ketika saudara tidak diproses,
oleh Tuhan. Ibarat anak tidak dimandikan, tidak dibersihkan. Ibarat anak tidak diurusi oleh orang tuanya. Saudara mau seperti itu, dibiarkan begitu, bah kotor, bah mau mainan, mau apa saja silakan, mau dibiarkan begitu oleh Tuhan? Mau? Siapa yang mau? Jangan ada yang merasa, wah aku enak dan aku selalu enjoy. Kalau enjoy dalam proses itu baik, tetapi kalau tanpa proses, tanpa persoalan, tanpa masalah, saudara perlu berpikir dan mohon kemurahan Tuhan. Tuhan, kenapa aku tidak diuji? Aku teori terus sejak lama, aku mendengar terus sejak lama, aku membaca terus sejak lama, tetapi kenapa aku tidak pernah diuji? Apakah aku muridnya sudah dicoret dari buku induk dan tersimpan untuk kebinasaan? Sementara aku giat melayani Tuhan, aku giat melayani Tuhan. Mari kita masing-masing menguji diri. Supaya aktivitas hidup kita, aktivitas keluarga kita, Tuhan katakan, jangan serupa dengan dunia. Nikahmu, keluargamu jangan serupa dengan dunia. Di era globalisasi, di mana fasilitas ketika persoalan kesehatan terjadi di sana sini, maka juga akan terjadi perkembangan, pertumbuhan, penemuan baru dari hal bagaimana penyakit ini disembuhkan dengan obat ini dan lain sebagainya. Terus itu berkembang. Sementara juga ada manusia yang memproduksi makanan, dengan makanan itu kesehatan manusia semakin menurun. Itu sudah lama terjadi seperti itu. Makanya manusia semakin mendekati akhir zaman, umurnya manusia semakin pendek. Ya sekarang umur 60, ada yang sudah kelihatannya kok tua banget itu, padahal baru 60. Ada yang umur 40 kelihatannya sudah tua, menua gitu, padahal masih 40 tahun. Tetapi kalau saudara sungguh-sungguh masuk sebagai pengelola misi kerajaan Allah di bumi, saudara tergolong orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, hidupnya akan terus berproses di dalam tangannya Tuhan. Ketika kita berproses di tangannya Tuhan, maka kita ini adalah termasuk bagian dari orang-orang yang mentaati perintahnya. Injil Yohanes pasal 14. Ketika kita ini menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, maka wujud nyatanya adalah orang-orang yang mengasihi Dia adalah memegang perintahnya, melakukan perintahnya. Ayat 21, Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Memegang perintah dan melakukan, maka orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terus, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, ya, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. ya, terus Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia. Jawab Yesus, Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. jadi ketika kita ini dipilihnya, kita mengasihi Dia, maka kita ini
harus menindaklanjuti dari kasih itu dalam wujud nyata menjadi pelaku penurut firman itu. Terus, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. ya, semuanya itu kukatakan kepadamu Selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. ya, terus Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi, ketika kuasa pengurapan roh, pasal 7 ayat 39 dalam Injil Yohanes dikatakan yang dimaksud adalah Roh Kudus. Yang dimaksud dengan air kehidupan itu adalah Roh Kudus. Pasal 7 ayat 39 dikatakan dia belum turun, Roh Kudus itu belum turun karena Yesus belum dimuliakan. Karena firman itu belum dimuliakan, belum ditinggikan. Bahasa aslinya di sana dituliskan glorify, belum dimuliakan. Jadi sebagai pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, maka kita harus siap untuk memuliakan Dia, mengagungkan Dia, menempatkan firman itu di atas semua. Menjadi fokus langkah hidup kita, sehingga langkah hidup kita adalah langkahnya firman itu sendiri, sehingga kita menjadi pelaksana dari firman Tuhan. Ketika kita menjadi pelaksana dari firman Tuhan, Roh Kudus mengerjakan pikiran kita, hati kita, jiwa kita, dan mengingatkan segala sesuatu yang pernah kita dengar, yang pernah dikatakan kepada kita. Seberapa banyak penggembalaan menyampaikan firman secara umum di mimbar peribadatan. Seberapa banyak hambanya menyampaikan firman pengajaran secara personal, terus personal. Wadah saudara terbatas, wadah kita terbatas. Tetapi ketika kuasa Roh Kudus itu mengalir, menguasai hati saudara, menguasai jiwa saudara, Roh itu akan mengajarkan, mendidik, sehingga dinamika spiritual saudara terus berkembang, bertumbuh ke arah kesempurnaan. Jika jangan menjadi kecewa, jangan menjadi sakit hati terlalu lama. Jadi worship leader menyampaikan menjadi down. Pernah saya down? Pernah. Terus dibawa masuk ke pergumulan, ke hutan Taman Nasional yang waktu 2 tahun lalu kita jalani. Di sana saya dididik secara khusus roh itu dengan kuat. Berulang kali saya dipaksa, berulang kali saya menolak, saya dipaksa, berulang kali saya menolak. Seakan saya sudah tidak ada gairah. Untuk apa? Untuk menggembalakan jemaat. Kenapa? Itu personal. Di
didikan Tuhan itu ketika diterima dengan akal kita, tidak dengan sepenuh hati, kadang ya memang benar sulit ketika kita dicampur dengan kekuatan seperti itu. Eloi Eloi lama sabachthani, itu dagingnya, manusiawinya. Tetapi ketika roh itu datang, mengingatkan kembali tentang tugas, mengingatkan kembali tentang tanggung jawab, mengingatkan kembali tentang kasih, bagaimana Tuhan mengasihi kita, bagaimana Tuhan mau mengangkat kita, mempermuliakan kita dari yang hina kepada kehidupan yang penuh kemuliaan. Berulang kali, beberapa kali saya tolak, saya diajar sampai saya sakit. Karena memang kenyataannya prosesnya. Bagaimana ketika saya melihat sendiri Ibu Gembala saudara dalam kondisi sakit, saya terus terang aja, Tuhan, ya sudah, berarti cukup, berhenti. Bahasa Jawanya itu loh, apa saya ngoyo. Saya ngoyo nanti ya seperti ini. Saya soro-soro, ya saya dapat seperti ini. Seakan kok saya tidak dibela Tuhan. Mungkin saudara pernah merasakan hal seperti itu. Seakan kok Tuhan tidak mengasihi saya. Saya sudah melakukan apa saja. Saya belajar otot habis-habisan untuk Tuhan. Tidak hanya tenaga, tidak cuma waktu, apa yang ada kalau perlu tak jual untuk melayani Tuhan. Sementara saya melihat Ibu Gembala sudah dalam kondisi tidak berdaya, tidak bisa ngomong-ngomong. Saya ditekan dengan kuat, kamu tetap bicara. Dia itu baik, dia itu kuat. Nah puncaknya waktu di Alas Purwo itu, ditekan, dicambuk supaya kuat. Kamu bisa seperti itu, kamu harus seperti itu, kamu bisa seperti itu, kamu bangkit seperti itu. Bahkan tidak dibela Tuhan pun kamu harus siap mengasihi Tuhan. Kontraknya seperti itu. Tidak dibela Tuhan pun kamu tetap mengakui dan melayani bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja. Jadi kontrak imamat rajani sampai saya dibawa kepada persoalan itu. Proses demi proses. 2 tahun lalu, paling tidak setengah tahun kemudian, mestinya firman tentang pelayanan imam besar itu sudah disampaikan. Tetapi kenapa baru beberapa saat yang lalu baru mulai dialirkan. Semua perlu dipersiapkan. Saya pribadi, keluarga penggembalaan, semua para staf, semua harus dipersiapkan sedemikian rupa supaya semua memahami, supaya semua mengerti, layani Tuhan dengan kasih. Sebab untuk itu kita dipanggil, untuk itu kita dipilih. Sekarang pasal 15. Ketika kita melayani dengan kasih, tadi dikatakan ayat 27, damai sejahtera ditinggalkan untuk kita, damai sejahtera dari Tuhan juga diberikan untuk kita. Karena apa? Kita ini menjadi pelaksana. Pasal 15 ayat 16 dan 17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhanlah yang memilih kita. Terus? Dan aku telah menetapkan kamu
supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Nah, ini umum yang ayat 17. Tetapi yang personal itu yang ayat 16. Kenapa personal? Pilihan Tuhan itu person to person. Masing-masing pribadi kita ini dipilih Tuhan. Tuhan ngerti kalau kita tidak mungkin bisa menjangkau hadiratnya. Makanya dia yang turun, kerajaannya yang turun bersama-sama dengan tahtanya itu menetapkan, tidak berhenti kita dipilihnya, tetapi kita ditetapkan. Saudara ditetapkan untuk menjadi pelaksana misi. Jadi ketika saudara sudah dikasih Tuhan, sudah diselamatkan di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, saudara ngerti aturan kerajaannya, ibadah tidak sembarangan, berdoa tidak sembarangan asal, tetapi semua sudah diatur dan saudara punya pengertian sesuai kebenaran firman Tuhan. Maka selanjutnya yang kita harus kita pahami bahwa Tuhan itu sudah menetapkan supaya kita ini bertumbuh, bergerak. Dinamika spiritual saudara tidak berhenti, tetapi bergerak. Untuk apa? Ditetapkan untuk bergerak, untuk menghasilkan buah. Kenapa harus berbuah? Bagaimana orang lain bisa menikmati buahnya ketika sudah tidak berbuah? Orang yang makan buah dari pohon kehidupan yang ditanam di dekat sungai kehidupan itu, dia akan hidup kekal. Orang-orang yang sakit, penyembuhan dari organ-organ tubuh Kristus yang sakit hanya dari daun-daun dari pohon kehidupan yang ditanam di tepi aliran sungai kehidupan. Kalau ini kita pahami, kita harus berbuah dan buahmu itu tetap tidak tergoncang. Amin. Amin. Apa buahnya? Nanti kita akan kembali lagi pada buahnya itu. Jadi jangan bosan mendengar kata kasih. Jangan bosan mendengar kata sabar. Karena Tuhan sedang mendidik kita, itu buahnya harus tetap. Kalau saudara mengasihi, kasihmu itu tetap tidak tergoncangkan. Amin. Amin. Biasanya kan orang bisa mengasihi, bisa bersuka cita, biasanya menurut ilmu dunia dianggapnya uang itu sumber kebahagiaan, dianggapnya materi itu sumber damai sejahtera. Nanti ketika kita masuk dalam buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nek buahmu tetap, buahmu tidak tergoncangkan, maka permintaan saudara didengar, dijawab, dikabulkan Tuhan. Amin. Berarti kan buahnya ini tidak cukup, bukan hanya untuk orang lain, tetapi ternyata buah ini juga bermanfaat untuk saudara juga. Mungkinkah saudara menanam pohon sementara, udah lagi untuk orang lain aja lah, sementara sudah tidak pengen menikmati buahnya. Masakan
suamimu sangat mengasihi orang lain, sementara saudara sebagai istri tidak pernah merasakan kasih sayang. Bagaimana saudara seorang istri justru malah mengasihi orang lain, sementara suamimu perlu kasih yang sejati dari dirimu sendiri sebagai istri? Kan tidak mungkin. Makanya Tuhan memilih saudara, memilih seorang laki-laki ditempatkan dalam hidup saudara menjadi suamimu, memilih seorang perempuan ditempatkan dalam hidupmu menjadi pendamping hidupmu, menjadi istrimu. Itu pilihan Tuhan. Sebab kalau manusia yang milih itu kabur, berarti kabur ya, pertimbangannya keliru. Bahkan ditanya, kamu nak punya suami yang gimana? Anak-anak muda kalau berkelakar kan, pertama sugih, ganteng itu nomor sekian. Yang penting sugih dhisik. Ganteng tapi ora sugih, nanti duit ya padha wae, gak apa mangan ganteng apa. Itu manusia, anak-anak muda zaman milenial itu kalau ngobrol itu sudah berkelakar ke sana kemari sambil guyu, tertawa terbahak-bahak, ketimbang tidak ngomong sambil ngopi, guyu, tertawa cekakaan sana sini, berbicara cerita tentang masa depan. Buahnya tetap. Mari kita balik lagi, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Apa akan itu? Sebab ini erat kaitannya dengan pelayanan imam besar. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Ini erat ketetapan Tuhan, ini erat kaitannya dengan penampilannya sebagai imam besar atas kemah sucinya. Ketika kita punya pengertian yang benar tentang pelayanan imamat, maka saudara akan mengerti, saudara akan melaksanakan dengan rasa takut, rasa hormat sesuai ketetapannya Tuhan. Pelayanan saudara bukan untuk saya, pelayanan saya bukan untuk saudara, tetapi pelayanan kita untuk Bapa, untuk kerajaan Allah. Ketika kita memahami persoalan itu, mana yang rasanya badan ini capek semua, saudara tidak akan berkata, minggu lalu saya sudah tugas, kenapa ini tugas lagi? Minggu yang lalu singer, aku sudah singer, kenapa aku tiap minggu harus tampil melayani di singer? Minggu lalu aku sudah main musik, kenapa sekarang terus-terusan main musik? Ketika saudara punya pengertian yang benar bahwa akulah imam-imam yang rajani, maka saudara tidak akan berani mengucapkan hal-hal seperti itu. Karena kita adalah pilihan Tuhan. Amin. Bersyukur kita dilibatkan langsung di dalam rencananya Tuhan, dalam pekerjaannya Tuhan. Kita melaksanakan tugas bukan pilihan kita. Makanya saya katakan kembali, saya datang ke kota ini bukan karena kehendakku. Saya tidak punya keinginan, tidak punya bayangan dulu harus ditempatkan di kota ini. Ketika ditanya, guru waktu itu bertanya, terbeban di mana? Di kota mana? Saya katakan bolak-balik, saya terbeban di kota di mana kakak saya sudah ada di sana. Pikirnya kan enak toh, wah ada yang bimbing gitu kan. Logika kan begitu. Tetapi ketetapannya Tuhan, pilihan Tuhan atas hidup saya pribadi ternyata harus dikirim di kota ini. Bagaimana nanti ketika menghadapi persoalan demi persoalan, saya belajar fokus kepada firman Tuhan.
bagaimana mengendalikan diri, mengendalikan keluarga baru waktu itu. Saya berjuang semaksimal mungkin. Kalau saudara masih ingat bagaimana awal-awal saya tugas, saya datang di kota ini, di kampung di Gang Tiga sana, saudara tahu sendiri bagaimana kalau khotbah waktu itu, dan penampilannya yang seakan-akan tahun berapa itu. Kalau lihat fotonya ketua kok tua gitu, ya kan? Kelihatan tua gitu waktu itu. Bukan karena proses, tetapi memang mergo kahanan, karena keadaan situasi yang memproses memang. Sebab itu masing-masing kita harus siap. Kalau kita punya pengertian bahwa kita memang sudah selayaknya melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal, budi, dan kekuatan. Kita kembali pada 1 Korintus pasal 13. Kita mengasihi, kita mentaati, kita menjalani firman itu, kita melakukan firman itu dengan kasih. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Sementara satu kata kasih, agape, love, ini penjabarannya banyak. Ayat 4 langsung aja. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Sampai situ dulu, setahap demi setahap kita kupas pelan-pelan. Sebab ketika saudara mengatakan GPA sakti, GPA suci, GPA suci, kita kupas pelan-pelan supaya kita tidak sebatas menjadi pendengar. Sebab ketika kita hanya mendengar, maka kita tidak akan mendapatkan sesuatu dalam hidup kita. Orang yang berbahagia itu membaca, mendengar, dan menuruti firman itu. Kasih itu sabar. Menghadapi perkembangan zaman, era modern, maka kita harus hidup di dalam kasih. Maka kasih merupakan satu bagian dari perbuatan yang ajaib dari kerajaan surga. Perbuatan yang ajaib dari kerajaan surga diperuntukkan untuk setiap orang yang dipilihnya mendapat kasih karunia. Apa itu sabar? Berulang kali saya sampaikan kepada saudara, sabar itu tahan menghadapi cobaan. Sabar itu tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Sabar itu tenang. Maka sebagai orang yang ada kata penyabar, maka orang itu bersikap tenang. Itu berproses. Bagaimana menuju pada situasi seperti itu, sehingga kita ini menghadapi situasi kondisi apapun, kita bisa tidak cepat marah. Kalau stabilitas emosional saudara tidak terkendali, nanti tindakan selanjutnya menjadi orang yang gampang tergesa-gesa. Ketika saudara gampang tergesa-gesa, terburu nafsu, sehingga tindakan saudara nanti akan banyak salah. Maka betapa pentingnya sebuah ketenangan. Ketika dididik, kita mendidik anak, saya percaya saudara merasakan, saudara menghadapi situasi yang berbeda. Era sekarang dengan era di mana saudara dulu
menjadi anak balita, remaja, muda, eranya sudah beda. Bagaimana ketika sekarang saudara sebagai orang tua harus ekstra bersabar dalam mendidik anak, menghantar anak-anak saudara menuju kepada satu kehidupan yang nyata kelak, dan anak saudara terdidik menjadi pribadi yang penyabar. Sebab kalau saudara tidak bisa tenang, sebab ketika saudara itu membara dalam nafsu dan memutuskan satu persoalan, maka keputusan saudara diputuskan dalam kondisi tergesa-gesa, dalam kondisi tidak tenang. Saudara akan terperosok kepada persoalan yang lebih berat. Seorang anak ketika dididik dan dia tidak sabar untuk langsung cepat menjawab, maka anak saudara juga tergolong menjadi pribadi seorang anak yang tidak tahu menjaga etika, dan banyak juga terperosok kepada kesulitan demi kesulitan. Sekalipun anak-anak sekarang kadang mengatakan, oh mama itu loh tinggalan zaman, mama itu loh katrok, mama itu begini, nanti dulu. Sekalipun orang tua mungkin banyak yang tidak terlalu pinter dalam sosial media, tetapi orang tuamu cakap menyembah Tuhan, cakap mempribadikan firman Tuhan. Itu modal besar untuk menghantar kalian sebagai anak-anak. Berapa kuat saudara belajar ilmu apa saja serah, itu semua tidak ada artinya ketika hidupmu tidak saudara sandarkan pada kekuatan firman Tuhan. Seberapa kemampuan otak saudara mencerna, mengingat ilmu yang ada di bumi ini, ketika hidupmu tidak saudara bawa untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan, semua. Sabar. Ada apa-apa doa dulu, dipikir dulu. Kalau sudah ada suami istri, ya dirembuk, mama gimana ini mama. Meluruhkan ego itu perlu tenang. Sebab orang meluruhkan ego yang mestinya itu punya kemampuan yang lebih gitu, tetapi dia merasa nggak ada artinya, itu tidak mudah. Orang kan pengennya berbangga diri dengan apa yang ada dalam dirinya. Tetapi ketika saudara tidak terdidik tenang, tidak terdidik sabar dalam penguasaan diri, maka semuanya itu ambiar, buyar. Tapi ketika saudara tenang, saudara sabar, saudara bertindak dengan bijak, itu kasih. Di luar bicara kasih, tetapi bagaimana saudara membangun keluarga, membangun komunitas kecil di tengah-tengah keluarga, saudara terkenal tidak sabaran. Kasih dari mana? Saudara sebagai seorang istri jangan gampang menilai, ayahnya itu sayang banget loh sama anak-anak, sayang banget sama saya. Nyatanya dibelikan ini, perhiasan semua ngerentet, semua dibelikan, anak-anak juga dibelikan, saya juga dibelikan. Kasih sayang jangan dinilai sebatas pada perhiasan, sebatas pada pakaian yang indah-indah dan mahal-mahal. Saudara sebagai istri tersesat, suatu saat sudah terjebak, terperosok kepada persoalan yang sangat berat.
Kalau pola pikir saudara bahwa kasih itu sebatas ketika seseorang bisa memberikan sesuatu yang tampak. Kesabaran itu terkendali oleh karena jiwa yang dikuasai firman, yang dikuasai sifat ilahi. Pikiran saudara adalah pikiran Kristus, jiwa saudara, perasaan Kristus. Maka saudara menjadi orang yang berbahagia ketika saudara bisa melihat bagaimana punya suami yang sabar, suami yang tenang dan bijaksana dalam memutuskan perkara. Enak mana ketika saudara hidup bangun pagi-pagi langsung suami ngamuk-ngamuk, piring diangkat dilempar, ketel wajan ditendang terbang sana sini, ditendang naik mencolot kena kepalanya jadi tambah ngamuk-ngamuk. Enak mana? Berbahagia ketika saudara sebagai istri punya suami setia melayani Tuhan, setia mendekat kepada Tuhan, setia berdoa, setia bergumul, setia berjuang untuk hal-hal yang rohani. Harusnya saudara berbahagia ketika saudara melihat suamimu seperti itu. Jangan biarkan suamimu bekerja keras, mendapat uang, dapat materi. Saudara bangga, saudara bermegah. Suatu saat suamimu dalam titik kelima kekeringan spiritual, saudara kecewa sendiri. Dinamika spiritual itu tidak stabil grafiknya. Ketika suami hanya minta mampu sembahyang, coba saudara belajar bertekun, jadilah tiang-tiang, jadilah pilar-pilar yang kuat di tengah-tengah keluarga saudara. Amin. Amin. Bersyukur kalau saudara punya istri sebagai istri yang sabar, bisa mengendalikan situasi, bisa mengendalikan keadaan, termasuk bisa mengendalikan materi. Dengan kata lain, tidak royal. Royal itu apa? Apa royal? Bukan loyal, royal. Royal itu apa sih? Foya-foya. Ya, suka berfoya-foya, menghambur-hamburkan uang dengan sesuatu yang tidak jelas, harusnya tidak penting, tidak perlu. Sabar, jangan gampang marah. Ini penting, ya kan? Jangan cepat marah. Dinasihati, pemukanya sudah mengkerut, marah dalam hati. Orang itu kan tampak denti. Kasih itu murah hati. Selain sabar, maka ada muncul dari hatinya murah hati. Murah hati itu tidak pelit, pengasih, penyayang, suka menolong, baik hati, suka memberi ampun, memahami orang, tidak pelit, tidak kikir. Ini mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tidak pelit waktu, pelayanan konten, belajar konten, tidak pelit waktu, tidak pelit tenaga, murah. Ini kita bicara untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tadi selanjutnya selain murah hati, kasih itu tidak cemburu. Tidak cemburu itu merasa apa? Cemburu itu apa? Cemburu itu merasa tidak kurang senang
melihat orang lain beruntung. Jadi kalau saudara melihat orang lain beruntung, melihat orang lain tidak rugi, melihat orang lain lebih baik, jadi curiga, jadi kurang percaya, cemburu, curiga, kurang percaya, iri hati, ada unsur syirik. Kalau yang lain dipakai Tuhan dengan kalimat-kalimat yang tertata sedemikian rupa, seakan-akan wah punya kemampuan lebih. Mari kita belajar memahami kehendaknya Tuhan dengan segenap hati. Selain tidak cemburu, ya, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dalam satu tim itu masing-masing kan punya bagian, punya tugas. Nggak usah cemburu. Itu merasa tidak terpakai. Kenapa tugas kuanya ini, kok itu terus yang disuruh? Orang baru, mungkin begitu. Jangan punya pikiran seperti itu. Masing-masing bagian tubuh Kristus, organ-organ tubuh Kristus, semua akan dipakai sesuai kapasitasnya masing-masing. Bagiannya masing-masing, tempatnya juga berbeda-beda. Tidak memegahkan diri, tidak sombong. Orang yang hidup di dalam kasihnya Kristus, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, itu tidak bermegah diri, tidak sombong. Megah diri itu membanggakan diri, menghargai diri secara berlebihan. Kalau bukan saya, nggak iso. Untung ada saya. Secara berlebihan, meninggikan dirinya, memegahkan dirinya secara berlebihan. Itu wilayahnya Tuhan, jangan diambil. Sebab ketika kita mengambil itu, kita meninggikan diri, kita memegahkan diri, kita congkak, maka sebenarnya hidup kita sedang tidak berguna di hadapan Tuhan. Kita bermegah semua karena Kristus. Amin. Kita bermegah karena kerajaannya yang Tuhan nyatakan atas kita. Kadang kita salah bertindak, kita salah berkata, maka sebagai penerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka ketika saudara bermegah, bermegahlah karena Kristus. Saudara bisa bersaksi, wah hebat ya saudara, Pak D itu hebat ya, sampai itu hebat. Oh bukan saya, yang hebat itu Tuhan yang saya sembah. Kalau tanpa Tuhan Yesus saya tidak bisa seperti ini. Kesempatan saudara bersaksi karena Tuhan mengangkat saudara dalam kemuliaan. Amin. Amin. Bermegahlah di dalam Kristus. Itu kasih. Mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal, budi. Sudah dipercaya mengelola pekerjaan apa saja. Akal budi sudah diperkuat oleh Tuhan. Mental saudara, jiwa saudara diperkuat oleh kekuatan pengurapan Roh Kudus untuk bersaksi kepada orang-orang di luar sana bahwa di dalam Kristus ada kekuatan yang dahsyat untuk saudara mengelola kerajaannya di bumi. Dan saudara juga mengelola apa yang ditambahkan kepada saudara. Silakan saudara berbangga karena Kristus ada di dalam hidup saudara. Amin. Untuk itu Tuhan memberkati saudara dengan proses. Kenapa kok diproses kok sampai kok kuat, kok happy saja?
Ini semua karena Kristus. Kesempatan saudara bersaksi, jangan diam. Ada saatnya pekerjaan saudara diangkat oleh Tuhan. Kesempatan saudara bersaksi, ini semua karena Kristus. Sampai sakit, kok ya tetap bersuka cita, tetap berani. Ini semua karena Kristus. Aku masih bisa merasakan sakit. Dan kalau Tuhan berkehendak aku sembuh, maka mujizat dinyatakan pada waktunya. Amin. Amin. Mengelola kerajaannya dengan benar. Semua media yang terjadi dalam hidup saudara, Tuhan percayakan untuk saudara pergi. Dalam kata lain, berkembang, bertindak, bergerak, dinamis. Spiritualitas saudara berkembang. Dinamika roh yang ada pada saudara berbuah. Sudah saatnya saudara bersaksi, jangan diam sekarang. Dalam situasi apapun juga, saudara mendapat kekuatan baru, tidak tergoncangkan. Dan saatnya saudara bersaksi. Saudara bersaksi bukan ketika saudara tidak ada masalah. Bersaksilah ketika saudara tidak berdaya. Saudara menyaksikan sendiri bagaimana situasi apapun, kondisi apapun juga, gembala tetap harus berbicara bahwa kita ini kuat karena Tuhan itu kuat. Amin. Saya sendiri melihat ibu gembala saudara seperti itu. Saya tetap khotbah, saya tetap melayani di tengah-tengah saudara, dan saya percaya kuasa Tuhan dinyatakan. Dan sampai sekarang saudara melihat sendiri ibu gembala saudara sehat. Kemarin rutin kontrol bulanan USG, tidak ada masalah, semua clear, tidak ada penyebaran tumor, tidak ada penyebaran cancer, sel cancer, tidak ada yang tersisa di sana, semuanya clear. Cuman karena protokol ketetapan dokter, maka setiap 6 bulan sekali harus USG lengkap, ototorak dan lain sebagainya, semua dicek, semua sehat. Kalau saya ingat kembali itu foto-fotonya tak simpan itu. Bisa Tuhan itu mendidik dengan cara seperti itu. Ternyata belum seberapa. Kalau saya membaca firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan terdahulu, para nabi, dengan penyakit yang seperti itu, dan mereka merasakan perlindungan Tuhan, merasakan berkat Tuhan, hamba-hamba Tuhan tetap masih bisa mengucap syukur. Kita bisa tahu tentang akhir zaman seperti apa. Kita bisa tahu bagaimana kita bergerak, bagaimana Tuhan melindungi kita ketika menjelang kedatangan Tuhan. Itu muncul dari pewahyuan seorang hamba Tuhan namanya Yohanes. Salah satu muridnya Tuhan Yesus yang dilempar, dibuang di satu pulau namanya Pulau Patmos. Kita tidak pernah pikirkan, kita tidak pernah bayangkan bagaimana penderitaan hamba Tuhan waktu itu. Jadi kita tidak perlu pewahyuan yang secara spesifik Tuhan datang mendatangi saudara. Apa yang harus kita kerjakan, semua sudah dikatakan Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan menjelang kedatangannya, Tuhan sudah sampaikan secara langsung kepada murid-murid. Tuhan sudah sampaikan kepada hamba-hambanya terdahulu. Hingga sekarang saatnya, zaman kemurahan, zaman kuasa Roh Kudus, supaya pikiran kita, akal budi kita dikuasai Roh Kudus, supaya jiwa kita dikuasai aliran air kehidupan itu, dan kita diingatkan kembali kepada firman yang kita dengar, kepada firman yang kita baca. Kita mendapat kekuatan baru untuk menjadi pelaksana dari pelaksana misi. Itu yang dikehendaki Tuhan. Dan ketika sudah melaksanakan, saudara menyaksikan kedahsyatan Tuhan, saudara boleh bangga dan bermegah. Aku debu, tetapi aku masih diperhatikan Tuhan, dipilih Tuhan masuk dalam perencanaan. Untuk menjaga debu ini,
Izinkan imam besar terus melayani untuk menjaga debu ini supaya tetap dalam kemuliaan dan menjadi debu yang berharga. Saudara terus mempersilahkan, membuka hati saudara, pintu hati saudara. Jangan tertutup untuk hadirnya imam besar dalam hidup saudara. Amin. Jangan izinkan perpecahan, roh pemecah itu masuk dalam keluarga saudara. Jangan izinkan roh pemecah belah itu menguasai hati saudara, menguasai anak saudara, menguasai suami saudara, menguasai istrimu. Izinkan imam besar itu menguasai dia. Izinkan firman Tuhan itu menguasai batin saudara. Ketika itu terjadi, wadahmu terus dibersihkan, wadahmu terus dibersihkan. Tuhan tidak akan menghentikan tambahan-tambahan bonus untuk saudara menjadi imaman yang rajani, yang setia. Tuhan ngerti bonus apa yang Tuhan percayakan pada saudara. Ketika yang 2/3 itu semakin menguasai hidup saudara, yang 1/3 yang sifatnya hanya sementara dan misteri itu tidak sulit bagi Tuhan. Amin. Amin. Tidak sulit bagi Tuhan. Rahasia mencapai eksistensi sebagai imamat yang rajani di bumi, kejarlah yang 2/3. Apa itu? Pengurapan Roh Kudus, air kehidupan itu. Jangan lepaskan dia. Sebab ketika saudara melepaskan dia, maka saudara kekeringan. Ketika saudara kekeringan, saudara berada di dalam ambang bahaya. Masa-masa krisis spiritual terjadi dalam hidupmu, maka saudara akan merasakan kegoncangan yang dahsyat. Saudara tidak mampu bertahan. Bagaimana membangun komunikasi spiritual? Terus continue pineto, hidup dalam sembah. Makanya Tuhan Yesus dengan tiada henti-hentinya mengajarkan kepada murid-murid. Ketika malam dia naik ke bukit. Ketika malam dia naik ke gunung untuk berdoa. Pagi-pagi benar dia mencari tempat-tempat yang sunyi untuk membangun komunikasi yang intens dengan kerajaan. Memeditasikan kebenaran firman Tuhan, membuka hati untuk roh itu masuk di dalam hidup saudara adalah tugas, kewajiban kita kontinu yang tak terputus. Maka kasih saudara akan terbangun dengan dahsyatnya. Bisa begitu saudara, jadilah pelaksana dari kehendaknya. Jadilah imam-imam yang siap memahami, melaksanakan ketetapan kehendak Tuhan. Jadilah imam-imam yang betul-betul menerima kehadirnya imam besar itu. Sebab ketika saudara menerima hadirnya imam besar itu, saudara menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi dia dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan. Kesabaranmu teruji, kemurahan hatimu teruji, kasihmu betul-betul teruji. Keluargamu, nikahmu menjadi keluarga yang penuh kemuliaan Tuhan, berbuah-buah, memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dan buahnya itu mampu menjadikan orang yang memakannya hidup menuju kesempurnaan. Jadilah penyembah-penyembah, jadilah pribadi-pribadi yang terus mengikuti aliran air kehidupan. Kemana roh membawa saudara, ikuti dengan setia. Belajarlah sabar bersama-sama dengan dia. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan naikkan pujian, hidup adalah penyembahan.
seraya mengucap syukur ketika Tuhan memilih hidup, menyadari bahwa kitanya ada, dipercaya, melaksanakan misi kerajaan di bumi. Itu karena anugerahnya Tuhan, bukan karena saudara sudah mampu, bukan karena kita punya kecakapan. Tuhan memilih kita ketika kita tidak berdaya, ketika kita tidak punya sesuatu. Dunia itu mungkin tidak menghargai saudara, tetapi Tuhan mau menjadikan hidupmu berharga di hadapan. Tuhan menjadikan keluargamu berharga di hadapan Tuhan. Saudara berbuah dan buahmu tetap, dan ketika saudara tetap di dalam buah-buahmu, maka setiap perkataan doamu diperhatikan Tuhan, perkataan doamu dijawab oleh Tuhan, dikerjakan oleh Tuhan. Mohon anugerah Tuhan. Jangan sekali-kali membiarkan langkah kakimu berjalan melangkah tanpa Tuhan. Sesuatu yang berarti tanpa kuasa Roh. Tidak ada sesuatu yang bisa kami kerjakan, tidak ada sesuatu yang bisa kami perbuat untuk bisa menyenangkan hatinya Tuhan, untuk bisa mengasihi Tuhan dengan segala
segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap akal budi dan kekuatan kami. Tanpa Roh-Mu menguasai hati kami, tanpa Roh-Mu menguasai pikiran kami, kiranya anugerah Tuhan melimpah atas kami. Kuat kuasa-Mu terus membawa langkah, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami buat dalam peribadatan, dalam keluarga kami, wujud nyata kasih kami kepada Tuhan. Jangan kiranya kami menjadi bodoh, kami tersesat oleh karena keinginan hawa nafsu kami, oleh karena keinginan daging kami, oleh karena sesuatu yang sia-sia itu. Haleluya. Roh-Mu yang terus membawa hidup kami.
membangkitkan saudara. Ada kekuatan yang dasar untuk mengubahkan hidup saudara. Ketika Tuhan hadir di tengah-tengah pribadi lepas pribadi, Kau mengerjakan setiap pribadi dengan kekuatan yang tidak terbatas itu. Kau jadikan mereka pasukan ilahi yang dahsyat itu. Kekuatan yang tidak terbatas menguasai pribadi-pribadi umat, menjadi saksinya Kristus. Bapa Allah yang kami sembah, Allah yang dahsyat, kesempurnaan dari kasih, Allah yang dalam kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi pergumulan doa-doa umat-Mu, pengharapan umat-Mu kepada Tuhan, kami percaya Tuhan memperhatikan setiap pribadi umat-Mu. Setiap persoalan yang dibawa kepada Tuhan, Tuhan campur tangan. Setiap pribadi yang percaya ada kuasa yang tidak terbatas di dalam Kristus, kuasa yang memulihkan, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang membangkitkan dari keterpurukan, dan kemuliaan dinyatakan menyertai umat-Mu. Haleluya. Terima kasih. Kau memberkati bangsa kami, Kau memberkati para pemimpin kami dengan kekuatan ilahi. Taruhlah roh yang takut akan Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Kota ini diberkati Tuhan, kota yang penuh kemuliaan, suasana damai, suasana sukacita, kerukunan, ketentraman terjadi atas kota ini. Kami percaya permohonan umat-Mu diperhatikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas kemurahan yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Haleluya.